Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nurbaiti Janati dengan NIM 1915401095, jurusan D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme patofisiologi shock neurogenik. Shock neurogenik adalah kondisi di mana sirkulasi darah menjadi tidak lancar akibat cedera tulang belakang. Kondisi yang juga dikenal dengan nama shock vasogenik ini dapat membahayakan karena dapat membuat tekanan darah dalam tubuh tiba-tiba turun dengan drastis, sehingga menimbulkan berbagai kerusakan pada jaringan tubuh. Jika dibiarkan, shock neurogenik ini akan dapat terjadi. Oleh karena itu, identifikasi awal dan penanganan yang cepat dibutuhkan untuk mencegah cedera syaraf tulang belakang lebih lanjut. Gejala shock neurogenik. Shock neurogenik merupakan keadaan gawat darurat yang menyebabkan penurunan tekanan darah karena sirkulasi darah yang tidak normal. Selain penurunan tekanan darah, shock neurogenik juga akan mengakibatkan lemahnya detak jantung dan penurunan suhu tubuh. Hal tersebut akan menimbulkan gejala pusing, mual, muntah, pandangan kosong, pingsan, mengeluarkan banyak keringat, gelisah, dan kulit pucat. Pada tahap yang lebih berat lagi, penderita dapat mengalami sesak napas, nyeri dada, dan bibir serta jari membiru. Penyebab shock neurogenik adalah cedera atau trauma dari saraf tulang belakang. Akibatnya, terjadi gangguan fungsi dari sistem saraf yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Sistem saraf ini dikenal dengan sistem saraf simpatis. Gangguan fungsi sistem saraf simpatis mengakibatkan tekanan darah turun, sehingga aliran darah ke sel, jaringan, dan organ akan terganggu. Diagnosis shock neurogenik dilakukan secara cepat dengan mengetahui riwayat kejadian yang dapat menyebabkan shock neurogenik dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, seperti mengukur tekanan darah, menilai denyut nadi, serta suhu tubuh. Shock neurogenik merupakan keadaan gawat darurat yang harus segera ditangani untuk menghindari akibat yang fatal. Setelah keadaan pasien sudah stabil, untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dapat mengakibatkan shock neurogenik, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah CT scan. Patofisiologi shock neurogenik diawali dengan gangguan saraf otonom oleh adanya interupsi jalur simpatetik. Hal tersebut menyebabkan aktivasi parasimpatetik yang berlebih, serta menyebabkan vasodilatasi dan bradikardia. Hal ini terjadi pada orang dengan kerusakan atau cedera medula spinalis dan penyakit sistem saraf perifer. Baik, kita akan membahas tentang kerusakan medula spinalis. Shock dengan mekanisme vasodilatasi paling sering diawali dengan kerusakan medula spinalis, terutama di atas T6. Oleh penyebab traumatik maupun non-traumatik. Kerusakan ini dibagi menjadi dua mekanisme, yakni mekanisme primer dan sekunder. Mekanisme primer, kerusakan medula spinalis. Mekanisme primer terjadi dalam hitungan menit setelah kejadian pemicu. Ditandai dengan kerusakan langsung pada akson dan membran saraf pada intermediolateral nukleus, lateral gray matter, dan anterior root, yang menyebabkan kelainan fungsi simpatetik. Mekanisme sekunder kerusakan medula spinalis. Kerusakan sekunder terjadi pada beberapa jam setelah kejadian pemicu, yang disebabkan oleh kerusakan vaskular, perubahan elektrolit,
dan edema yang menyebabkan nekrosis pendarahan sentral dan gray matter di titik kerusakan. Patofisiologi gejala shock neurogenik. Kerusakan medula spinalis akan menyebabkan kerusakan jalur saraf otonom yang selanjutnya menyebabkan kelainan tonus vagal pada otot polos pembuluh darah sehingga terjadi penurunan resistensi vaskular dan vasodilatasi sistemik. Kedua kondisi tersebut akan menyebabkan hipotensi pada pasien. Hipotensi tersebut dapat meningkatkan resiko iskemi medula spinalis sekunder akibat gangguan autoregulasi. Kerusakan otonom atau instabilitas otonom yang terjadi juga dapat menyebabkan hipertensi episodik, flushing, diuresis, dan takikardia. Walaupun secara umum shock neurogenik menyebabkan bradikardia. Tingkat keparahan shock neurogenik yang terjadi bergantung dari seberapa parah kerusakan medula spinalis yang terjadi. Misalnya, kerusakan parsial tidak akan menyebabkan shock yang separah kerusakan total. Shock neurogenik didiagnosis berdasarkan gejala dan tingkat tekanan darah seseorang. Presentasi shock neurogenik meliputi berkeringat, kulit dingin, sesak nafas, tekanan darah rendah, pusing, kecemasan, riwayat trauma kepala atau tulang belakang bagian atas. Pengobatan shock neurogenik. Pada pasien shock neurogenik, penanganan harus segera dilakukan guna menghindari kerusakan organ secara permanen. Pengobatan shock neurogenik bertujuan untuk menstabilkan tanda vital pasien, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan pernafasan, serta menghindari cedera dan kerusakan lebih lanjut. Perubahan kasus shock neurogenik dimulai dengan meminimalkan perubahan posisi tubuh pasien atau membuat pasien tidak bergerak sama sekali untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, tekanan darah perlu ditingkatkan dengan memberi cairan infus dan obat vasopresor yang dapat membantu meningkatkan ketegangan pembuluh darah seperti dopamin, neuropineperin, epineperin, dan vasopresin. Sedangkan untuk meningkatkan detak jantung, dokter dapat memberi obat atropin. Jika diperlukan, tindakan operasi tulang belakang akan dilakukan untuk memperbaiki kerusakan pada saraf tulang belakang yang mengalami cedera. Trauma medula spinalis, kerusakan pada saraf jantung, efek vagal yang tidak terkompensasi, hilangnya tonus vasokonstriktor simpatis, vasodilatasi perifer, hipotensi, dan bradikardi. Obat anestesi spinal dimasukkan dalam ruangan subarachnoid, blok saraf simpatis, hipotensi, dan bradikardi. Manifestasi klinis, tekanan darah turun hipotensi, bradikardi yang relatif, kulit teraba hangat dan merah di awal, namun karena akibat vasodilatasi yang lama maka kulit akan teraba dingin dan pucat. Penata laksanaan. Pengukuran menyeluruh dilakukan dengan segera, termasuk terapi suportif dan studi diagnostik. Penggantian volume intravaskuler. Farmakologi terapi shock neurogenik. Trauma medula spinalis. Imobilisasi, stabilisasi medis, mempertahankan posisi normal vertebra, dekompresi dan stabilisasi spinal, rehabilitasi. Sinkop. Posisi pasien dengan posisi supine atau posisi Trendelenburg. Pemberian oksigen. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.